Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Halo Ternak. Oke teman-teman, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana pengaruh pemberian herbal terhadap pertambahan berat badan ayam broiler. Oke teman-teman, sebagaimana kita tahu bahwa ramuan herbal ini sekarang banyak yang diteliti untuk bisa menggantikan yang namanya antibiotik growth promoter atau yang disingkat dengan AGP. Karena aturan resminya di Indonesia baru diterapkan pada sekitar Januari 2018 dan ini sudah memasuki tahun 2023 atau kurang lebih 5 tahun. Sekarang kita review apakah sudah menghasilkan penemuan riset yang memuaskan. Oke teman-teman, untuk sekedar perbandingan, kalau di Eropa pelarangan penggunaan AGP ini sudah sejak lama diberlakukan, yaitu sejak tahun 2006 yang lalu atau 17 tahun sudah berlalu, dan kita pada tahun 2018 kemarin baru mulai menerapkan AGP ini dalam bentuk tercampur dalam pakan. Sebenarnya sebelum dilarang, hasil dari pakan pabrik selalu lebih baik daripada pakan yang kita buat sendiri atau kita campurkan sendiri. Kenapa dia selalu terbaik walaupun bahan dan kualitas kita sama, akan tetapi dia selalu yang terbaik karena salah satunya penggunaan AGP ini teman-teman. Sedangkan yang kita buat sendiri itu kita tidak menggunakan AGP. Oleh karena itu tadi dalam pengemasannya pakan pabrikan diberikan AGP sedangkan pakan kita sendiri tidak. Itu bedanya teman-teman. Antibiotik ini sebenarnya bukan hanya untuk mengobati penyakit karena infeksi bakteri. Dalam dosis yang rendah, maksud antibiotik ini adalah menghilangkan bakteri merugikan yang ada pada saluran pencernaan ayam. Selanjutnya, dengan hilangnya bakteri yang merugikan setiap kali ayam makan, maka harapannya performa dan pertumbuhan ayam broiler menjadi lebih baik. Akan tetapi ternyata pemberian antibiotik growth promoter ini mempunyai sedikit dampak buruk, tidak hanya kepada ayam broiler tapi juga manusia ataupun peternaknya. Hal ini karena ternyata dengan masuknya antibiotik yang terus-menerus membuat beberapa bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik. Resistensi di sini teman-teman, maksudnya saya aplikasikanlah misalnya untuk membunuh satu bakteri diperlukan dosis 50% untuk membunuh bakteri tersebut. Akan tetapi antibiotik yang kita berikan selalu kurang di bawah 50% itu akan membuat si bakteri ini selalu kebal. Misalnya kita aplikasikan 40-45% itu tidak mempan lagi dengan dosis tersebut, walaupun tetap menggunakan obat yang sama, begitu teman-teman. Atau kita misalkan untuk membunuh bakteri Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli atau E. coli dan Enterococcus sp misalnya. Maksud resistensi ketika bakteri-bakteri tersebut menyerang manusia atau ternak, maka antibiotik sudah tidak mempan untuk mengatasinya,
kemudian dosis harus dinaikkan. Begitu teman-teman. Selanjutnya ini juga bisa menjadi penyebab kenapa sekarang orang gampang sakit-sakitan dan sembuhnya akan lebih lama meskipun hanya batuk-batuk biasa. Dampak terhadap manusia dan keluarga adalah penting, karena ini harus kita perhatikan. Misalnya ada beberapa anak kandang yang mungkin tinggal dalam kandang beserta keluarga, apalagi anak kecil teman-teman. Karena yang sebenarnya undang-undang veteriner yang harus kita terapkan itu untuk menjaga lingkungan itu harus berjarak minimal 800 meter kandang dari pemukiman. Begitu teman-teman, cukup jauh. Yang selanjutnya ini adalah beberapa contoh penyakit yang bisa ditimbulkan oleh bakteri-bakteri yang saya sebutkan tadi teman-teman. Misalnya Salmonella sp itu akan berdampak negatif atau akan mengakibatkan penyakit seperti diare, kram perut, demam, sakit kepala, mual, muntah-muntah, dan demam tifus. Untuk bakteri Campylobacter itu akan mengakibatkan infeksi saluran pencernaan, diare akut. Untuk E. coli, infeksi saluran pencernaan, diare, radang selaput otak, infeksi paru-paru, dan infeksi kandungan kemih. Untuk bakteri Enterococcus itu akan mengakibatkan penyakit infeksi saluran kencing. Ternyata begitu bahayanya penyakit yang bisa diakibatkan dari bakteri-bakteri tersebut. Jumlah ternak ayam broiler sebenarnya yang begitu masif. Bakteri yang berasal dari peternakan bisa menyebar dengan cepat ke pemukiman. Saya tidak tahu apakah pabrik benar-benar sudah menghentikan penggunaan AGP ini teman-teman atau tidak. Mungkin ini tugas dari stakeholdernya atau misalnya Kementan begitu teman-teman. Tapi kalau kita peternak biasa, untuk mengatasinya makanya kita menggunakan herbal-herbal yang ingin saya sampaikan pada video ini teman-teman. Sebenarnya dalam penggunaan herbal-herbal ini kita mencari solusi alternatif dari penggunaan AGP ini. Misalnya penggunaan probiotik dan ramuan herbal, tapi memang lebih praktis dan efektif dengan menggunakan AGP yang namanya zat kimia itu lebih cepat responnya dibanding dengan ramuan herbal ya teman-teman. Untuk sekedar diketahui, jamu ataupun ramuan herbal yang kita buat itu responnya lambat, akan tetapi akan berdampak positif yang terus-menerus terhadap ternak kita teman-teman. Meskipun secara penelitian berhasil membuat bobot ayam broiler lebih tinggi secara skala besar, mungkin tetap agak sedikit merepotkan karena kita perlu kerja tambahan untuk membuat ramuan-ramuannya itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya tidak ada salahnya kalau kita mengetahui terlebih dahulu berapa bobot badan ideal ayam broiler sesuai dengan usianya. Oke, saya contohkan di sini adalah strain Cobb. Kita akan melihat sesuai umur berapa jumlah pakan, berapa bobot badan yang dihasilkan, dan FCR-nya berapa. Kita lihat teman-teman, ini untuk umur 1 minggu strain Cobb 500 ini itu jumlah pakan per harinya itu sekitar 21 gram per harinya, sedangkan bobot badannya sudah harus mencapai 175 gram dan FCR-nya biasanya 0,84.
Ini jangan melebihi teman-teman ya, jangan melebihi 0,4. Rata-rata jumlah pakan yang diperlukan pada umur ini adalah 65 gram per harinya. Untuk bobot badannya sudah harus mencapai 486, sedangkan FCR-nya 1,24 teman-teman. Selanjutnya pada umur 3 minggu rata-rata konsumsi pakannya sudah mencapai 106 gram, sedangkan bobot badannya harus mencapai 932, sedangkan FCR-nya masih 1,4 teman-temanku. Dan tepat pada umur 1 bulan ataupun 4 minggu, konsumsi rata-rata pakannya sudah mencapai 144, sedangkan beratnya atau BW itu sudah 1,467 teman-teman, dan FCR-nya masih 1,5. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana standar bobot ayam dengan strain Lohman teman-teman, dimana Lohman ini salah satu strain yang paling cepat besar ataupun bobotnya cepat meningkat, akan tetapi kelemahannya adalah suhu, dimana suhu panas dia akan lebih cepat stres dibandingkan dengan yang jenis kop teman-teman. Oke, kita akan membahas pada umur 1 minggu jumlah rata-rata pakan yang dia konsumsi itu rata-rata 21 gram per harinya, sedangkan bobot badan di umur ini dia sudah bisa mencapai 180, sedangkan FCR-nya rendah teman-teman, yaitu 0,82. Artinya ini bila dibandingkan dengan yang COP 500, bobot badan si Lohman ini lebih cepat meningkat dan FCR-nya lebih rendah juga teman-teman, dan daya hidupnya hampir sama, yaitu 9,3. Pada umur 2 minggu dia sudah harus mengkonsumsi jumlah pakan rata-ratanya sekitar 48 gram, dan bobotnya sudah mencapai 430, sedangkan FCR masih 1,1. Pada umur 3 minggu dia sudah harus mengkonsumsi pakan 87 gram per harinya, sedangkan bobotnya sudah mencapai 843 gram, dan FCR-nya masih 1,2 teman-teman. Artinya masih sangat rendah dia mengkonsumsi pakan, akan tetapi pertumbuhannya lebih daripada yang kop. Pada umur 1 bulan atau tepatnya umur 4 minggu rata-rata pakannya 130 gram, sedangkan untuk bobotnya dia agak lambat dibanding yang kop pada umur 1 bulan ini teman-teman, yaitu 1397. Dia masih kalah pada umur 4 minggu, sedangkan FCR-nya 1,4. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bertanya, apa sih ramuannya, apa aja sih bahannya. Ini sekarang kita masuk ke sisi ini kawan-kawan. Ini adalah ramuan-ramuan herbal yang sudah saya gunakan dan sudah saya aplikasikan pada ternak, ternyata sangat memberikan dampak positif dalam meningkatkan bobot ayam broiler saya teman-teman. Memang secara riset banyak yang memberikan hasil positif, akan tetapi secara prakteknya nanti masing-masing peternak itu belum tentu mendapatkan hasil yang sama, karena tergantung dengan strain, pengelolaan kandang, pengelolaan suhu dan sebagainya teman-teman. Inilah teman-teman bahan-bahan yang perlu kita gunakan, yaitu jahe, kunyit, dan sambiloto teman-teman. Mungkin di beberapa tempat teman-teman sekalian bahan-bahan
Yang 3 ini cukup mudah untuk didapatkan. Dari ketiga bahan tersebut, lempu yang sepertinya agak sedikit sulit ditemukan, sedangkan madu itu agak lebih gampang lah teman-teman. Oke, langsung saja. Perbandingan antara lempuyang, temulawak dan jahe adalah 1:2:1. Artinya seperti ini teman-teman. Lempuyang dan jahenya masing-masing 1 kg, sedangkan temulawaknya 2 kg. Bahan-bahan tersebut dicuci sampai bersih, kemudian diparut ataupun boleh digiling sampai halus, boleh menggunakan blender juga teman-teman. Setelah itu jadikan satu, artinya sudah 4 kg teman-teman. Lalu direbus selama 15 menit. Akan tetapi 15 menit ini penghitungannya dia sejak mendidih ya teman-teman, bukan dihitung sejak dimasukkan ke kompor seperti itu. Dihitung setelah air mendidih 15 menit. Seterusnya campurkan bahan di atas dengan air. Perbandingannya 1 bagian jamu dibanding 10 bagian air. Misalkan bahan jamunya terkumpul 1 gayung, maka airnya sebanyak 10 gayung. Artinya 1:10 antara jamu dengan airnya teman-teman. Langkah selanjutnya, setelah direbus kemudian disaring, ampasnya itu tidak kita gunakan teman-teman, itu kita buang aja. Rekomendasi ini teman-teman harus ingat bahwa ramuan yang saya berikan ini untuk per 1000 DOC teman-teman, itu kita gunakan selama 1 minggu. Untuk minggu kedua atau 8 hari sampai 14 hari teman-teman, itu jangan digunakan dulu. Kemudian kita nanti menggunakannya pada umur 3 minggu ataupun umur 15 sampai 21 hari. Artinya penggunaannya ini hanya dalam 2 minggu teman-teman, tapi kita lewati 1 minggu. Maksudnya 1 minggu DOC sampai 1 minggu pertama kita berikan, umur 2 minggu tidak kita berikan, dan selanjutnya kita berikan lagi pada umur 3 minggu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya keberhasilan seorang peternak itu bukan hanya bibit dengan pakan teman, akan tetapi perlu kita perhatikan pakan, bibit, dan pengelolaan kandangnya, bagaimana kita mengelola suhu. Untuk selanjutnya pemilihan strain, yang mana yang sering kita gunakan adalah Cobb, Ross ataupun Lohmann, itu pun tergantung kondisi ataupun kandang teman-teman semua. Kalau dia di daerah yang agak sedikit dingin ataupun lembab, rekomendasi saya gunakanlah strain Lohmann. Akan tetapi kalau dia cuacanya di daerah kandang teman-teman agak panas, gunakanlah dia strain Cobb. Mungkin pembahasan kali ini sekian dulu teman-teman. Jika ada di antara teman-teman yang mau berbagi ataupun sekedar hanya bertanya-tanya, saya bukanlah seorang yang paham betul akan semua tentang pengelolaan ternak ayam broiler teman-teman. Akan tetapi saya melakukan banyak eksperimen terhadap ternak saya, dan dimana jika itu menghasilkan ataupun pertambahan bobot badan yang positif, itu akan saya share sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Oke, mungkin sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.